warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita masuk ke pasal 33. Al-ma'asi sababu idha'afi sairil qalbi ilallah. Dosa dan kemaksiatan menyebabkan kelemahan hati untuk mentaati Allah. Dosa dan kemaksiatan itu akan mengakibatkan hati itu sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kata lain, dosa itu dampak buruknya adalah akan membuat orang itu sulit menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Jadi, maksud bab kita ini adalah salah satu dampak buruk daripada dosa dan kemaksiatan kalau kita tidak segera taubat, apa itu? Maka dosa itu akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Sulit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sulit untuk menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kadang kita jumpai diri kita sendiri ini yaitu ringan sekali untuk melaksanakan perintah Allah. Salat misalnya. Maka kadang-kadang kita dapati diri kita ini terpanggil langsung tanpa disuruh, kemudian kita berangkat ya dengan sukarela, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang maksa, kita berangkat sendiri ke masjid. Tapi kadang-kadang suatu saat kita ini merasa berat, kita ini merasa tidak mampu, lemah untuk menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Di antara sebab yang paling besar adalah karena dosa. Jadi dosa itu menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada penghalang-penghalang ketaatan yang lain ya, seperti godaan setan, hawa nafsu, kemudian teman yang buruk, tapi yang paling dominan diantaranya adalah dosa dan kemaksiatan akan membuat hati ini lemah sehingga kemudian sulit untuk menjalankan perintah Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka dampak buruk daripada dosa dan kemaksiatan akan membuat hati manusia menjadi lemah. Kadar imannya semakin berkurang. Bahkan suatu ketika karena dosa dan kemaksiatan itu terus bertumpuk tanpa ada taubat sama sekali, maka hati itu semakin buruk, semakin lemah, kemudian semakin menguasai hati itu kemaksiatan tersebut, sampai akhirnya betul-betul memutuskan dan mematikan hati. Nah, ini yang paling bahaya. Oleh karena itu, kita katakan seperti yang dikatakan oleh para ulama, hati itu, hati manusia dalam bab keimanannya itu ada 3 kemungkinan. Hati orang yang beriman yaitu ada 3 kemungkinan kondisinya. Kondisi yang pertama yaitu hati itu lemah, hati itu sedang berpenyakit, hati itu sedang bermasalah, hati itu tidak kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, hati itu stagnan, stabil, diem.
Bagaimana hati itu diam? Hati itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kekuatan keimanan hati itu yaitu terjaga. Kapan? Ketika seseorang itu menghindari dosa dan maksiat. Jadi orang Islam atau orang yang beriman itu ketika dia menghindari kemaksiatan, tidak mau berbuat dosa, baik yang paling kecil maupun yang paling besar atau pertengahannya, maka hati itu akan yaitu terjaga, ya, terjaga, sehingga dipastikan hati itu tetap ada dan tidak akan berkurang keimanannya, ya. Kalau dia menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, hati itu akan semakin kuat, semakin sehat, semakin sempurna keimanannya. Kapan itu? Ketika seseorang itu terus melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kita bisa melihat atau memperhatikan hati kita sendiri. Kalau hati kita biarkan begitu saja, meskipun kita tidak berbuat maksiat, ya sudah, begitu saja hati kita ini. Nggak naik-naik levelnya, tidak bertambah, yaitu apa? Pahala kita. Tapi kalau kita kotori dengan dosa dan maksiat, maka semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kalau terus-terusan berbuat dosa, bisa-bisa mati. Dan ingat, dulu pernah kita sebutkan tentang bab, yaitu dosa itu kalau dilakukan dan tidak segera bertaubat, maka akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Bahaya. Nah, kalau sudah terus-menerus dilakukan oleh seorang manusia, hati itu semakin tertutup dengan dosa, tertutup lagi dengan dosa, tertutup lagi dengan dosa, mati. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah mati, dia tidak akan bergerak untuk kebaikan dan ketaatan sama sekali. Makanya orang-orang yang terbiasa meninggalkan kewajiban dengan sengaja, lalu kemudian diingatkan untuk tobat, tidak mau tobat, itu biasanya menjalar kepada apa? Kepada pelanggaran-pelanggaran agama yang lain. Contohnya sekarang, orang Islam yang tahu hukumnya sholat, 5 waktu itu rukun agama, rukun Islam. Tapi dia nggak mau sholat, males-malesan, tidak mau sholat. Coba lihat, kalau dia tidak segera bertobat, biasanya menjalar kepada dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia tidak sholat, lalu kemudian ketika Ramadan, dia tidak mau puasa. Ya, kalau punya harta, dia tidak mau berzakat, apalagi haji. Ya, jarang-jarang kita dengar ada orang yang tidak sholat lalu ada keinginan haji. Jarang kita lihat demikian, bahkan mungkin tidak pernah. Ya, jadi ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Itulah kondisi hati kita semua, yaitu tidak lepas dari 3 kemungkinan, yaitu berkurang kekuatan keimanan hati kita dengan perbuatan maksiat, terjaga tidak bisa berkurang tapi juga tidak bertambah kalau kita menghindari kemaksiatan, bertambah kuat iman dalam hati kita ketika kita terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa min 'uqubatiha annaha tud'ifu sairal qalbi ila Allahi wad daril akhirah. Di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan, bahwa dosa dan kemaksiatan itu membuat lemahnya hati ketika berjalan kepada Allah dan menuju kampung akhirat. Artinya apa? Berjalan kepada Allah maksudnya adalah untuk menuju Allah. Allah ini sebagai tujuannya. Jadi setiap amal kebaikan yang kita tuju adalah Allah, ikhlas. Ya. Kalau orang berbuat dosa dan kemaksiatan sulit ikhlas. Biasanya orang-orang pendosa-pendosa, terutama dosa-dosa besar yang biasa dilakukan, ketika dia beramal, riya'an wa sum'ah. Dia berharap pujian orang, berharap dia disanjung dan semisalnya. Itu termasuk hukuman. Orang yang berdosa, yang au tu'awwiquhu au tuqifuhu wa taqta'uhu 'anis sair, bisa menghalangi bahkan bisa memberhentikan hati itu, bahkan bisa memutuskan hati itu sehingga mandek, berhenti. Berhenti apa? Berhenti tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Harus kita ketahui bersama bahwasanya keimanan dalam hati itu ya adalah asas amal badani. Keimanan dalam hati itu asas. Asas itu artinya apa ya? Istilahnya pondasi. Jadi amal-amal yang kita lakukan, kita sholat, kita puasa, kita bisa bayar zakat, kita pergi haji, kita berbakti kepada orang tua, kita sedekah, kita menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ini semua amal. Amal yang dilakukan secara zahir, tampak kasat mata. Maka pondasinya amal itu adalah iman dalam hati. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ketika pondasinya kokoh, ya, maka bangunan di atasnya itu kuat dan membangunnya pun mudah. Jadi gambarannya begini, orang mau bangun masjid, dibuat pondasi yang betul-betul bagus, kokoh, kuat, dalam menggalinya, kemudian ada besi-besi yang kuat, sudah selesai beres, lalu kemudian dibangun di atasnya, dindingnya, kemudian atapnya dengan mudah dan kokoh juga. Kenapa demikian? Karena pondasinya, asasnya kokoh, bagus. Tapi kalau pondasinya asal-asalan, keropos, pondasinya tidak benar, maka membangunnya pun sulit. Ya, dan dia tidak kokoh, mudah runtuh. Bayangkan kalau ada orang membuat pondasi, ya tidak dikasih besi yang seharusnya. Bahkan kadang-kadang besi-besinya itu diganti dengan bambu kadang, ya, pengiritan. Dia akan repot membangunnya. Bagaimana supaya tidak roboh? Direkayasa. Nah, seperti ini pula manusia, amal-amal yang dilakukan oleh manusia berupa amalan-amalan zahir, semua amalan zahir yang tampak kelihatan mata itu asal usulnya adalah keimanan dalam hatinya. Semakin bagus keimanan dalam hatinya, maka semakin bagus amal zahirnya. Tapi semakin lemah keimanan hatinya, maka semakin buruk, bahkan kadang-kadang tidak kuat seseorang itu untuk beramal. Maka para ulama mengatakan kadang-kadang kita jumpai orang itu badannya sehat walafiat. Betul-betul sehat, kekar, bugar, ya. Perutnya six pack kan gitu. Tapi ketika dipanggil azan tetap aja nge-gym. Padahal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebentar saja melaksanakan satu ketaatan dan itu kewajiban. Tapi dia mengatakan sebentar lagi, tidak kuat. Datang ke masjid melangkah berapa langkah saja, tidak kuat padahal badan sehat. Badan kuat, badan bugar. Kenapa demikian? Hatinya yang rapuh. Iman dalam hatinya yang lemah. Sehingga untuk sebuah ketaatan yang ringan, yang hanya beberapa menit saja, dia ngangkat beban berjam-jam bisa dan kuat. Tapi untuk pergi ke masjid, gak kuat. Malas. Padahal badannya sehat. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah sholat dia bisa sholat ke masjid yang hanya beberapa langkah dan beberapa menit saja. Itu dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh. Banyak orang-orang yang kerja keras, ya, apapun pekerjaannya. Kita lihat kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, kuat, berpanas-panasan. Sehingga badannya pun juga bagus, ya, karena terlatih dengan pekerjaan yang berat misalnya. Tapi kadang-kadang kita lihat untuk sholat saja mereka mengatakan tidak kuat, tidak mampu. Padahal waktunya istirahat. Diberi waktu istirahat, disuruh sholat, nanti aja masih nggak kuat, istirahat. Lalu kemana selama jam 7 sampai zuhur dia terus bekerja mencari nafkah? Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya itu ada kelemahan masalah iman, tapi dalam hatinya itu dipenuhi dengan keinginan untuk mendapatkan dunia. Makanya semangat ketika mencari dunia, tapi tidak semangat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kadang-kadang kita jumpai orang itu badannya lemah, fisiknya lemah, orangnya tua renta, bahkan mungkin sudah sakit, bahkan untuk berjalan itu pakai tongkat, ya.
Berjalan pakai tongkat, bahkan kadang-kadang dituntun oleh orang. Ada orang yang tidak bisa melihat karena buta. Ada orang yang sedang sakit, ya, diam di rumah, tapi ketika dipanggil untuk sholat berjamaah di masjid, langsung dia bergerak, diabaikan semua penyakitnya, diabaikan segala keluhannya, diabaikan rasa sakitnya dan lemahnya, sehingga dia mampu ke masjid meskipun berjalan tertatih-tatih, berjalan dengan tongkat, berjalan dipapah dengan orang, dibantu oleh orang lain, dia mampu datang ke masjid. Padahal kadang-kadang masjidnya agak jauh. Lihat bagaimana orang ini tua, renta, lemah fisik, sakit, kemudian pakai tongkat, tapi disuruh sholat berangkat dan kuat. Yang tadi badannya gempal, sehat walafiat, disuruh ke masjid, tidak kuat. Apa ini yang membedakan hati? Keimanan dalam hati orang yang tua tadi kuat, sehingga dia mudah untuk melaksanakan ketaatan. Keimanan dalam hati orang yang sehat tadi kadang-kadang lemah, sehingga dia lemah tidak mampu untuk menjalankan salah satu kewajiban agamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu keimanan dalam hati inilah yang mempengaruhi amalan fisik. Ya. Ketika seseorang itu keimanannya bagus dalam hatinya, maka hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu mudah bagi dia, meskipun orang lain menganggap sulit. Demikianlah kondisi iman seseorang. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, beliau mengatakan lagi, fala tada'uhu yakhtu ilallahi khatwatan, maka dosa dan kemaksiatan itu tidak akan membiarkan orang tersebut untuk melangkah satupun langkah menuju Allah. Ini dosa ini. Dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita terjang, ya, sudah menempel dalam hati, maka hati kita itu ditarik-tarik. Jangan sampai melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak membiarkan kita melangkah satu langkah pun untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza illam taruddahu ala wajhi ila waraihi. Demikianlah kondisi dosa dan maksiat itu, kalau bisa bagaimana menggagalkan orang itu akhirnya tidak sampai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kepada Allah untuk apa? Dikuatkan keimanan kita dalam hati kita, sehingga iman kita yang kuat ini menyeru fisik kita untuk mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzanbu yahjibul wasil wa yaqta'us sa'ir wa yunqisut talib, maka dosa itu menghalangi orang supaya tidak sampai kepada tujuan dan memutuskan perjalanan orang yang sedang menjalani ketaatan, dan juga membuat orang yang sedang mengejar sesuatu itu batal. Kemudian fal qalbu innama yasiru ilallah biquwwatihi, maka sesungguhnya hati itu akan berjalan kepada Allah, mentaati Allah sesuai dengan kekuatannya. Fa idza marida bidzunubi dha'ufat tilkal quwwah allati tusayyiruhu, maka kalau hati itu berpenyakit, penyakitnya hati itu bukan lever, bukan, ya, bukan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fisik, tapi penyakit hati yang dibahas di sini adalah yaitu dosa dan kemaksiatan. Karena Allah mengatakan bal rana ala qulubihim dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat satu dosa kalau tidak mau tobat dititik hitam dalam hatinya. Kalau dia taubat dihapus lagi, bersih lagi. Kalau dia tidak mau tobat tambah lagi dosa, terus ditambah titik hitam, akhirnya tertutup. Kalau sudah tertutup sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apabila hati itu berpenyakit yaitu dosa, maka kekuatan hati itu akan melemah. Fa in zalat bil kulliyah in qata'anillahi in qata'an yas'ubu tadaruku, dan jikalau yaitu hilang kekuatan hatinya itu secara total, jadi karena terlalu besar kemaksiatan dan dosanya akhirnya menutup hatinya, maka putuslah hubungannya kepada Allah dengan benar-benar terputus yang sulit untuk dibenahi. Wallahul musta'an. Semoga Allah menjadi penolong buat kita semua. Kaum muslimin dan muslimat
yang dimuliakan oleh Allah, maka beliau mengatakan lagi, fadzanbu imma an yumital qalba au yumridahu maradan makhufan au yudha'ifa quwwatahu. Maka dosa itu kalau tidak mematikan hati, maka dia akan membuat hati itu berpenyakit dengan penyakit yang mengkhawatirkan, atau paling tidak minimal membuat hati itu lemah imannya. Ada tiga kemungkinan. Jadi dosa kalau nggak ditaubati segera, maka akan membuat hati itu mati atau sakit parah, ya, sulit untuk diobati. Atau yang ketiga, membuat lemah dan hilang kekuatan iman dalam hati. Wala budda hatta yantahiya dha'fuhu ilal asya'ith thamaniyah allati ista'adha minha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mesti terjadi sampai, yaitu puncaknya adalah yaitu kelemahannya, yaitu kepada atau menuju kepada 8 perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah alham, yaitu kegelisahan, al-huzna, yaitu kesedihan, al-ajaz, kelemahan, al-kasal, kemalasan, al-jubn, yaitu rasa takut yang berlebihan, wal bukhl, pelit dan kikir, wa dhala'ud dain, terbelit hutang, wa ghalabatir rijal, ditindas oleh orang-orang yang menindas. Wa kullu tsnaini minha fariqain, masing-masing 2 tadi, jadi kan 8, berarti ada 4 pasang. Jadi gelisah dengan sedih, lemah dengan malas, rasa takut dengan bakhil, kemudian belitan hutang dengan ditindasnya orang yang menindas. Ini saling berpasangan. Ya. Jadi 4 hal yang saling berpasangan, kalau dirinci ada 8 hal yang mana Rasulullah SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah dari 8 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini doa yang luar biasa, ikhwan. Selayaknya kita hafal. Karena apa? Karena 8 perkara ini di antara sebab yang paling dominan adalah karena kita sempat atau pernah berbuat dosa. Maka terjadi yang namanya alham, kegelisahan. Terjadi yang namanya al-huzn, kesedihan. Terjadi yang namanya al-ajaz, kelemahan hati. Terjadi yang namanya al-kasal, kemalasan, terutama untuk ketaatan. Terjadi yang namanya al-jubn, takut berlebihan. Terjadi yang namanya al-bukhl, yaitu kikir. Terjadi yang namanya dhala'uddin, terbelit hutang. Terjadi yang namanya ghalabatur rijal, ditindas oleh orang-orang yang menindas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang tidak pernah merasakan salah satu dari 8 ini? Semua pasti akan merasakannya. Dan itu disebutkan oleh para ulama, sebab yang paling dominan adalah dosa dan kemaksiatan. Dan memang manusia itu, Rasulullah pernah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat. Kita lihat lagi apa yang dikatakan. Bagaimana 8 ini antara nomor 1 dengan 2 berpasangan, nomor 3 dengan 4 berpasangan, nomor 5 dengan 6 berpasangan, nomor 7 dan 8 berpasangan. Beliau mengatakan, falhamu wal huznu qarinan. Maka ham dan huzn, yaitu kegelisahan dan rasa sedih, itu saling berpasangan. Ya, biasanya dalam satu orang itu kalau ada rasa gelisah, biasanya pasti ada yaitu sedih. Bagaimana ceritanya? Fa inal makruhal warida 'alal qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqqa'uhu ahdatsal ham. Karena sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi di hati manusia apabila berkaitan dengan suatu perkara yang belum terjadi tapi akan terjadi, maka itu akan mengakibatkan gelisah. Ya. Jadi sesuatu yang tidak disuka, takut akan terjadi pada dia, maka itu ada gelisah.
Kemudian wa in kana min amrin madin qad waqa ahdatsal huzna. Tapi kalau sesuatu yang tidak disuka itu telah terjadi dan dia tidak suka, maka itu akan mengakibatkan al-huzna, kesedihan. Seperti dapat musibah, kehilangan harta, kehilangan keluarga, maka yang terjadi adalah sedih yang berlebihan. Ya. Tapi kalau kekhawatiran yang berlebihan itu gelisah. Jangan-jangan akan begini, jangan-jangan begitu. Ya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, kalau orang itu taat kepada Allah, tidak ada yang namanya gelisah dan sedih. Karena semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ajzu wal kasalu qarinan. Sementara lemah dan malas itu juga saling berpasangan. Fa inna takhallufal 'abdi an asbabil khairi wal falah in kana li 'adami qudratihi fa huwal 'ajzu wa in kana li 'adami iradatihi fa huwal kasal. Sesungguhnya seorang hamba yang tidak bisa mendapatkan sebab kebaikan dan keberuntungan apabila karena sebab tidak ada kemampuannya, maka itu adalah lemah. Jadi kalau dia ingin sesuatu tapi dia tidak bisa mendapatkannya, padahal ini kebaikan, ya. Sebabnya karena memang dia tidak mampu, maka itu kelemahan. Dan jikalau karena tidak ada keinginan, padahal itu baik, di depannya itu kebaikan, tapi dia tidak dapatkan karena malas, karena nggak mau, maka ini adalah kemalasan. Ya, tentu saja kemalasan ini tercela. Dan para ulama mengatakan ini pun termasuk, yaitu apa? Akibat buruk daripada dosa dan kemaksiatan. Malas untuk menggapai kebaikan karena tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan, ini sebabnya dosa untuk berbuat baik. Wal jubnu wal bukhlu qarinan. Sementara rasa takut yang berlebihan dan bakhil itu adalah berpasangan. Fa inna adaman naf'i minhu in kana bi badani fa wal jubn wa in kana bi malihi fa huwal bukhlu. Karena sesungguhnya tidak bisa memberi manfaat dengan badannya, maka itu adalah rasa takut yang berlebihan. Seperti orang yang tidak bisa ikut berjihad fisabilillah. Karena apa? Karena rasa takut yang berlebihan. Kemudian kalau itu masalah harta, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya padahal punya, maka itu dikenal bakhil. Ini pun juga penyakit-penyakit hati semuanya. Wa dhala'id dain wa qahrur rijal qarinan. Demikian pula yaitu terbelitnya hutang, kemudian ditindas oleh orang-orang yang menindas, ini juga berpasangan. Fa inna isti'la'al ghairi 'alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dhala'id dain wa in kana bi batilin fa huwa min qahrir rijal. Karena dikuasai orang lain kalau sebabnya hal yang benar, maka itu adalah terbelit hutang. Karena orang hutang itu dibolehkan ketika ada hajat yang mendesak. Lalu kemudian terbelit hutang, maka dia dikuasai oleh orang lain, tidak bisa lepas, tertindas, tapi tertindas dalam kebenaran, yaitu karena hutang. Hutang ini benar, maksudnya boleh. Tapi kalau dalam hal yang tidak benar, ya, dalam kebatilan, maka ini namanya ditindas oleh orang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Beliau mengatakan fal maqsud anna dzunuba min aqwal asbabil jalibati li hadhil asya'i tsamaniyah. Maka maksud daripada ini semua adalah dosa dan kemaksiatan itu salah satu sebab terkuat yang akan mendatangkan 8 perkara yang mana Nabi minta perlindungan kepada Allah dari 8 perkara tersebut. Apa itu tadi? Kegelisahan, kesedihan yang berlebihan, kelemahan, rasa malas, takut yang berlebihan, bakhil, terbelit hutang, dan ditindas oleh orang-orang yang menindas. Ini semuanya hukuman dari Allah ketika seorang itu berbuat dosa dan tidak segera bertaubat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dalam bab ini sebab terbesar atau salah satu sebab terbesar, ya, hati atau iman seseorang itu menjadi lemah sehingga sulit untuk berbuat taat, sulit untuk melaksanakan perintah, dan sulit untuk menjauhi larangan,
ya, maka sebab atau di antara sebab yang terbesar adalah dosa dan kemaksiatan yang tidak segera ditaubati. Oleh karena itu, seorang hamba kalau dia berdosa lalu tidak segera bertaubat, maka Allah membuat titik hitam dalam hatinya. Kalau dia terus tambah dosa, maka semakin banyak titik hitamnya, ujung-ujungnya tertutup dengan titik hitam sebab kemaksiatan, akhirnya hatinya mati. Semakin banyak kemaksiatan, semakin mati hatinya. Dan ketika hati itu sudah mati, maka dia tidak akan bisa hidup kembali dan dia tidak akan bisa yaitu berbuat kebaikan sama sekali. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tadi kita sudah sampaikan, kadang-kadang kita menjumpai orang itu badannya sehat walafiat, sempurna kesehatannya, ya. Tapi ketika diseru untuk hal-hal yang baik, ketaatan, tiba-tiba saja datang rasa kantuk, ya. Tiba-tiba langsung ngantuk, langsung lemas, langsung meriang. Padahal tadinya sehat walafiat. Ketika diseru untuk membantu fakir miskin misalnya, tiba-tiba ada rasa sakit, meriang, gak enak badan. Padahal tadinya beberapa menit sebelum diseru untuk kebaikan, dia sehat walafiat, gak ada sakit sama sekali. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, dia mampu untuk menahan rasa lapar, ya, waktu senggang, kecuali kalau orang yang mungkin bekerjanya bekerja berat, disuruh berpuasa. Sebentar lagi ada puasa yang namanya puasa awal Dzulhijjah. Itu ada dua pembahasannya. Pembahasan yang pertama, disunahkan puasa dari tanggal 1 sampai 9 bagi yang mampu, ya. Rasul pernah puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, meskipun tidak wajib. Kemudian kalau tidak memungkinkan yang 1 sampai 9, paling tidak jangan ditinggalkan yang tanggal 9, hari Arafah. Karena Rasul pernah ditanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka Rasul mengatakan fadilahnya yukafirus sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa sehari pada tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya besar, dia tahu. Tapi kadang-kadang berat untuk melaksanakan puasa sunnah ini. Padahal badannya sehat, ya. Dia mampu puasa, dia bisa meninggalkan makan minum menahan dari pagi sampai sore. Biasa, tidak masalah, kuat. Tapi kenapa kok terasa berat, bahkan dia mengatakan tidak mampu untuk melaksanakan puasa ini? Itulah yang namanya iman sedang turun, lemah. Dan sebabnya yang paling besar adalah dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita jumpai pula ada orang yang banyak hartanya. Banyak sekali hartanya. Untuk beli-beli makanan, minuman, untuk beli pakaian gampang. Ya, kalau belanja pakai Shopee itu langsung, ya, pakai apa namanya, PayPay itu ya, langsung dia, nggak hitungan sudah. Kemudian tinggal nunggu datang, belanja terus, ya, dicek sudah habis berapa, sudah jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, ya. Jadi sekarang orang itu belanja itu nggak ketara sekarang itu. Kalau dulu kan harus pergi ke pasar, pakai kendaraan, kemudian kelihatan orang bepergian, ya, beli barang kelihatan tetangga. Sekarang enggak, di kamarnya belanja. Sebanyak apapun orang enggak tahu, tiba-tiba datang. Orang enggak tahu kalau ini adalah belanjaan dia. Semudah itu sekarang belanja. Dan orang itu enggak mikir, mengeluarkan uang berapapun banyaknya, gampang bagi dia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan perlengkapannya. Tidak jauh dari itu. Ya, kita belanja, ya, belanja sebesar apapun di dunia ini, itu untuk melengkapi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan tetek bengeknya. Ya, untuk ibadah kadang-kadang sedikit sekali. Perlengkapan ibadah kadang-kadang ada, tapi sangat sedikit. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang ini hartanya banyak.
Kalau belanja untuk urusan dunia nggak hitungan. Tapi tatkala diseru untuk membantu fakir miskin, ada orang yang fakir, ada orang yang betul-betul butuh bantuan. Ya. Ayo kita berderma kepada orang ini. Orang ini betul-betul butuh. Orang ini mungkin tidak makan beberapa hari. Orang ini hidupnya tidak layak. Lalu dia merasakan, saya banyak tanggungan. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa membantu. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak bisa membantu sama sekali. Bahkan dia mengatakan atau merasa, saya ini lebih fakir dari dia. Sampai begitu mengatakan dalam dirinya. Kenapa terjadi demikian? Padahal dia tahu persis, dia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari gampang. Tidak pakai hitungan, terus belanja. Ketika melihat orang ini betul-betul butuh, dan kita tahu orang itu adalah orang-orang yang betul-betul fakir. Kenapa berat sekali untuk membantu menyisihkan hartanya? Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Lemahnya iman dalam hatinya, sebab dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Atau mungkin hatinya sudah dipenuhi, yaitu masalah dunia. Sehingga tidak pernah melirik urusan akhirat dan pahala. Ya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan dunia terus. Makanya para ulama mengatakan ada sebuah hadis, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Boleh orang itu kaya tapi syaratnya takwa. Ya. Kenapa demikian? Kalau orang kaya sekaya apapun kalau takwa maka hartanya manfaat. Baik untuk dirinya atau orang-orang yang di sekitarnya. Dan dia akan menyisihkan hartanya untuk kehidupan yang abadi. Diinfakkan sebagiannya, dizakatkan, disedekahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang itu kaya raya, tidak bertakwa, dia akan binasa dengan hartanya. Dia akan habis hartanya kemana-mana, nggak keruan. Untuk nyumbang ini dangdutan, untuk nyumbang ini acara-acara yang nggak jelas, ya. Mengadakan acara ini dan itu disumbangkan untuk hal-hal yang negatif. Akhirnya habis hartanya hanya untuk hal-hal yang kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Tidak memberi manfaat kepada dia hartanya ini. Hartanya tidak berkah. Digunakan untuk koleksi benda-benda yang mahal, harta-harta yang mahal. Sehingga mestinya hartanya melayani dia, dia akhirnya melayani hartanya. Tiap hari ngurusi hartanya. Tidak bermanfaat. Mobil punya banyak sekali dikoleksi. Ya. Koleksi mobil yang mewah-mewah. Kerjaan tiap hari manasi saja. Manasi, ngisi bensin, kemudian ke bengkel untuk servis. Itu kerjaan sehari-hari. Jadi dia melayani hartanya, bukan hartanya melayani dia, bukan dia bisa mengendarainya sehari-hari untuk bekerja, untuk keperluan ke pasar, untuk ini dan itu, enggak. Tapi justru dia menjadi pelayannya harta dia. Ini namanya harta yang tidak berkah. Ya, ketika orang itu mengoleksi harta-harta kemudian tidak bermanfaat, maka ini adalah harta yang tidak berkah. Nah, orang itu kadang-kadang punya harta banyak, tapi ketika diseru untuk menginfakkan sebagian harta, sebagian, bukan semua, bukan separuh juga, bukan 1/10 juga, sebagian. Tapi rasanya berat, rasanya dia harus merugi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena lemahnya iman yang ada pada hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Apa itu? Kurban. Ya. Ini ada kaitannya dengan masalah ini. Kita kalau mengatakan saya tidak mampu untuk berkurban, coba cek lagi, barangkali salah. Ya. Ketika kita untuk keperluan dunia, makan, minum, rumah, ya, keperluan pakaian, kita siap membeli berapapun harganya. Kadang-kadang kita beli HP, kemudian serasa agak lama dikit, ganti. Gantinya nggak tanggung-tanggung. Tambahnya itu bukan ratus ribu ya, tambahnya jutaan. Nambahnya. Jadi HP-nya sudah sekian juta, lalu ditukar, nambahnya jutaan lagi. Ya, padahal apa? Padahal dia menggunakannya sama. Fitur-fitur yang digunakan ya itu saja. Paling WA, apalagi biasanya. Fitur yang sebanyak itu yang penuh di layar itu dia nggak bisa pakai. Ya, paling WA, telepon, ini dan itu sudah, nggak ada yang lain. Tapi dia betul-betul menjaga
penampilannya dengan HP yang betul-betul mahal, bagus, dan dia merasa mampu membelinya dan menukar dengan harga yang luar biasa mahalnya, ya, bila perlu puluhan juta, tapi ketika kurban kadang-kadang dia mengatakan saya tidak mampu, untuk tahun ini libur dulu, ya. Nah, seperti ini ikhwan fillah azakumullah. Ini tidak lain karena apa? Karena masalah iman dalam hati dirinya. Padahal kalau kita kadang-kadang nuker HP itu kalau sampai di atas 2 juta, menukarnya saja itu sudah bisa dipakai untuk beli kambing, ya. Kenapa tidak ditunda sebentar? Sekarang ini ada momen untuk berkorban dan ini untuk bekal saya di akhirat kelak. Tidak masalah kita tunda untuk menukar HP kita dan semisalnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam orang berkorban itu dituntut hanya 1 ekor. Ya. Tidak harus banyak. Para ulama mengatakan minimal 1 ekor. 1 ekor apa? Minimal kambing. Atau minimal 1/7 sapi. Hanya itu. Kita nilai uang sekian juta. Ya. Kemudian kita mengatakan tidak mampu, sedangkan kita ini belanja setiap hari sekian juta. Setiap bulan di total sekian belas juta atau puluhan juta dan semisalnya. Lalu kita kemudian mengatakan tidak bisa untuk yaitu apa? Membeli hewan korban meskipun yang paling minim saja. Kecuali kalau memang betul-betul belum mampu, ini urusannya lain. Yang kita bahas ini adalah yang mampu secara finansial, kemudian ketika giliran korban menjadi orang yang tidak mampu. Tiba-tiba berubah kondisinya. Ya. Nah, ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kita ini bukan seperti menguji Nabi Ibrahim. Ya. Apa ujiannya Nabi Ibrahim? Hah? Apa? 1. Banyak loh ujiannya Nabi Ibrahim itu. 1. Diuji dia itu terlambat punya anak. 2. Diuji dengan kewajiban berdakwah tauhid, padahal masyarakat di tempatnya menyekutukan Allah, termasuk ayahnya pembuat berhala. Ini secara logika tidak mungkin berhasil. Ayahnya sendiri pembuat berhala. Ya, sampai ada dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya Ibrahim ini 3 saudara. Ayahnya pembuat berhala. 3-tiganya ini disuruh jualan berhala. 2 saudaranya Ibrahim ini kalau jualan mesti laku. Tapi Ibrahim ini ketika jualan berhala nggak laku-laku. Kenapa? Nabi Ibrahim mengatakan, ayo siapa yang beli berhala yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa membuat celaka. Ya, terang aja nggak laku. Nah, diuji dengan demikian, tapi Ibrahim alaihissalam tetap berdakwah. Lalu kemudian diuji, kemudian ketika punya anak di masa tua, lalu anak itu sudah mulai berkembang, agak dewasa, disuruh nyembelih. Ya, manusia biasa tidak mungkin mampu menjalani ujian seperti ini. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar hidup-hidup. Lalu Allah mengatakan, ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan ke api yang membara yang besar, Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau sekarang dingin dan menyelamatkan atau sehingga bisa menyelamatkan Ibrahim. Subhanallah, para ulama mengatakan, Allah mengatakan kuni bardan wasalaman. Allah tidak hanya mengatakan kuni bardan. Ya. Allah tidak hanya mengatakan kuni bardan saja, titik di situ, enggak. Tambahi salaman, wasalaman ala Ibrahim. Kalau seandainya Allah mengatakan kuni bardan lalu berhenti di situ, mati Ibrahim. Karena di sini api yang sangat panas, ya. Kemudian tiba-tiba dirubah jadi dingin, itu memudaratkan. Karena dinginnya tidak mungkin dingin biasa, pasti dingin yang betul-betul, yaitu sangat-sangat dingin, puncaknya dingin, membekukan sesuatu yang ada di sana. Makanya sampai mematikan api, mendinginkan api. Maka dinginnya ini sangat-sangat luar biasa dinginnya. Sehingga kalau Allah tidak mengatakan, tapi engkau harus menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kalau tidak mengatakan wassalaman ala Ibrahim, mati Nabi Ibrahim. Tapi Allah menolong dengan perkataannya wassalaman ala Ibrahim. Kita skor doa adzan dan kita sambung setelah adzan ini. Allahu a'lam. Fadhal.
Kita sambung kembali. Tadi kita katakan bahwasanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak sama dengan para nabi. Ujian para nabi dan rasul jelas lebih berat. Karena memang ujian Allah itu tergantung kadar iman seseorang. Dan semakin bagus iman seseorang, maka ujian semakin berat. Rasulullah mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya. Tsumma as-salihuna tsumma al-amtsal fal amtsal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh dan berikutnya. Oleh karena itu tadi kita katakan Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa. Ada ujian yang berat, dibakar hidup-hidup, disuruh nyembelih anaknya. Andaikan kita dibakar hidup-hidup, diuji demikian, kita nggak akan mampu menghadapinya. Andaikan kita diuji dengan menyembelih anak kita nggak akan mampu melaksanakannya. Tapi kita diuji gantinya apa itu? Berkorban. Harta kita keluarkan, beli kambing, beli sapi, kita korbankan. Tidak ada kaitan dengan mengorbankan anak kita. Dan ini jelas lebih ringan daripada ujian kepada para nabi. Allah Maha tahu kadar iman kita itu ya seperti ini. Makanya ujiannya hanya berkorban, menyembelih kambing, menyembelih sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak usah berdebat masalah hukum berkorban. Ya, karena memang para ulama dari sejak dahulu itu silang pendapat. Antara yang mengatakan wajib, antara yang mengatakan sunnah. Tapi ingat ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah hadis yang cukup kuat untuk dijadikan sandaran orang-orang yang mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Apa itu? Sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki lalu tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat hari raya kami. Para ulama mengatakan ini namanya al-wa'idu bil 'uqubah. Liman kana lahu sa'ah wa lam yudhahi. Ini namanya ancaman hukuman bagi orang yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau berkorban. Nah, kalau ada ancaman hukuman, berarti perintah itu adalah wajib. Karena kalau sunnah, tidak mungkin diancam. Gitu loh. Jadi yang ada ancaman hukuman itu pasti perkara wajib. Kalau ditinggalkan, maka dia dosa. Kalau dia mampu, kecuali kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Dahulu, para sahabat Nabi itu sudah menjadi hal yang biasa. Setiap rumah mengeluarkan 1 ekor kambing. Padahal kondisi para sahabat Nabi saat itu bukan manusia-manusia yang berkecukupan mewah, enggak. Biasa kehidupan mereka, bahkan banyak mereka yang miskin. Tapi sudah menjadi hal yang biasa ketika Idul Adha masing-masing satu rumah mengeluarkan 1 ekor kambing, itu biasa. Apalagi orang-orang yang sekarang ini diberikan keluasan rezeki. Maka para ulama mengatakan dalam kurban itu minimal 1 ekor kambing, kemudian tidak ada batas maksimalnya. Jadi kalau ada orang kaya raya di sini misalnya, saya cukup 1 ekor kambing saja karena sudahnya begitu, ini keliru. Ya, karena kalau dalam urusan maksimal nggak ada maksimalnya. Kalau minimal ya 1 ekor kambing. Tapi kalau dia ingin yang lebih baik lagi, berkurban sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Karena ingat Rasulullah beliau berada di Madinah, lalu ngirim 2 ekor kambing ke Mekah untuk disembelih pada saat berkurban. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW ketika haji wada, ya, kira-kira berapa yang disembelih oleh Rasulullah? Ketika haji wada, Rasulullah menyembelih berapa? 100 ekor. Tapi bukan kambing. Apa itu? Onta. Jadi saat haji wada, orang yang haji wada itu, kalau dia punya kewajiban menyembelih itu 1 ekor kambing cukup. Ya. Tapi Rasulullah saat itu ingin menyembelih dan mengorbankan lebih banyak lagi karena ingin menunjukkan tidak ada batas maksimal. Yang mampu silakan banyak-banyak, sehingga dia mendatangkan 100 ekor unta, disembelih sendiri dengan tangannya langsung, ya, pakai pisau, itu 63 ekor. Kemudian sisanya dipanggil Ali bin Abi Thalib mewakili Rasulullah SAW. Sisa berapa? 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dikeluarkan hukum dari kisah ini, para ulama mengatakan hukum asalnya orang yang punya sembelian baik kambing atau sapi atau onta, kalau mampu dia sembelih sendiri.
Tapi kalau tidak mampu, wakilkan sebagaimana Rasulullah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh dua-duanya, tapi kalau bisa sendiri itu afdol. Ya. Dan dari hadis ini atau kisah ini, para ulama mengatakan tidak ada batas maksimal dalam masalah berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita bisa menyimpulkan kajian kita bahwasanya perkara yang paling sering membuat hati ini lemah sehingga sulit untuk mentaati Allah atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu sebabnya adalah dosa yang paling dominan. Kemudian para ulama mengatakan ada lagi sebab yang lain. Ya. Apa itu? Dan ini juga termasuk sering terjadi. Orang itu sulit mentaati Allah, orang itu tidak mau melaksanakan perintah Allah, orang itu menerjang larangan Allah. Sebab yang lain selain dosa yaitu al-jahl biddin, ketidaktahuan urusan agamanya. Jadi Rasulullah mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan oleh Allah kepada agamanya. Artinya, sebagai ciri khas orang yang tidak dikehendaki kebaikan, yaitu orang-orang yang tidak dipahamkan kepada, nggak mau belajar. Sehingga apa? Ketika hidup di dunia, nabrak sana, nabrak sini, salah-salah terus. Ketika beribadah ikut-ikutan, salah diikuti salah. Yang penting rame misalnya, keliru. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, orang yang tidak tahu tentang tauhid dan lawannya kesyirikan, maka sangat memungkinkan dia akhirnya menyekutukan Allah. Tidak mentauhidkan Allah, bahkan kadang-kadang dia menyangka kesyirikan itu tauhid. Kebalikannya, dia menyangka tauhid itu syirik, karena nggak tahu. Jatuh kepada kesyirikan, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Orang yang tidak mengerti tentang sholat, hukum-hukum sholat, bagaimana cara sholat yang benar, apa larangan-larangan sholat. Sholat pun ada larangannya. Ada waktu terlarang untuk sholat. Setelah sholat asar tidak boleh sholat. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat sampai terbit matahari. Ada larangannya. Kalau kita nggak ngerti masalah ini, maka dikhawatirkan kita akhirnya meninggalkan sholat. Akhirnya menerjang larangan-larangan sholat. Akhirnya sholat tapi nggak benar. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena ketidaktahuan kepada agama kita. Orang yang tidak ngerti, tidak tahu tentang hukum-hukum puasa, hal-hal yang berkaitan puasa, fadilah puasa, tidak ngerti apa pembatal puasa, tidak ngerti apa yang mengurangi pahala puasa dan menghanguskan pahala puasa, dikhawatirkan dia meninggalkan puasa atau puasa tapi sekedar lapar dan haus. Kan ada itu hadisnya. Kadang-kadang orang itu puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga, lapar dan haus. Ketika apa? Ketika terus dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apa sebabnya? Ketidaktahuan tentang hukum masalah-masalah berkaitan dengan puasa. Orang juga tidak mengerti tentang masalah zakat, tentang hak-hak harta. Dikhawatirkan dia akan terjadi pada dirinya menyia-nyiakan hartanya. Dikhawatirkan dia akhirnya apa? Membelanjakan harta dalam hal-hal yang negatif. Lalu dia akan mendapatkan dosa sebab ketidaktahuan itu. Oleh karena itu, ikhwan nafiddin azakumullah, demikian pula yaitu orang-orang yang tidak mengerti, tidak mau mempelajari tentang agama ini, maka sangat dikhawatirkan dia akan menerjang larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah secara tidak mengetahui. Lalu yang ketiga, selain dosa, kemudian ketidaktahuan kepada agama itu mengakibatkan orang itu sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu musahabatu al-jalisus, bersahabat karib dengan teman-teman yang buruk akhlaknya dan agamanya. Ini hati-hati. Sebagaimana pepatah mengatakan, innas sahibas sahib. Kawan dekat itu akan berpengaruh. Kalau kawan dekat kita baik, insya Allah kita akan jadi baik. Tapi kalau kawan dekat kita buruk, ngajak keburukan, maka sangat dikhawatirkan kita pun akan melakukan keburukan. Dan demikianlah syaitan. Menjatuhkan manusia dalam dosa dan kemaksiatan itu bertahap. Nggak semata-mata langsung.
orang itu kemudian menjadi penjudi hebat, enggak. Dikit-dikit ketemu dengan teman penjudi, lalu kemudian bergaul, kemudian duduk bersama, bercengkerama, kemudian sering ketemuan, kemudian ngobrol, jadi kawan akrab. Awalnya nggak ikut main judi, nonton aja, lalu kemudian akhirnya nyoba sekali, kemudian terus menerus akhirnya jadi penjudi besar. Demikian pula para ulama mengatakan orang yang menjadi pecandu khamr, ya, kalau sekarang narkoba itu nggak langsung menjadi pecandu besar, gitu enggak? Atau nggak langsung menjadi bandar narkoba, enggak? Awalnya bertemu dengan kawan yang menjadi pemakai misalnya. Awalnya bertemu dengan mereka-mereka yang terbiasa dengan narkoba atau khamr. Kemudian hanya duduk bersama, kemudian berbincang, akhirnya kemudian ditawari. Awalnya tidak mau, akhirnya mau. Sekali, kemudian pengen lagi, akhirnya menjadi kecanduan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu dosa dan kemaksiatan akan berakibat menjadi iman seseorang itu lemah, sehingga sulit untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya.